Episode 2126-2130. Bab 2126, Siapakah yang harus aku percayai? Hiu Diao tampak gembira. Sekarang Raja Naga akan menerima informasi, dia sendiri pasti akan diberi hadiah. Terlebih lagi, hadiahnya pasti tidak akan sedikit. Zuan tidak terkejut melihat ini. Sang Hongyu adalah satu-satunya kelemahan dalam penyamaran Raja Naga palsu saat ini, jadi dia tentu saja perlu membasminya secepat mungkin. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Shark Diao, ia mencapai area terdalam Istana Siput. Ada lapisan demi lapisan yang menjaga di mana-mana. Mereka tiba di depan formasi raksasa. Zuan hanya perlu melihat sejenak untuk menyadari bahwa itu adalah formasi transportasi yang dapat segera membawa mereka sangat jauh. Namun, formasi itu meminjam kekuatan unsur udara dan laut di sekitarnya untuk mencapai hasil. Jarak yang dapat dicapai formasi seperti itu di daratan akan sangat terbatas. Tuan, silakan masuk ke dalam. Formasi transportasi ini dapat mengirim Tuan langsung ke Istana Naga. Akan ada seseorang di sisi lain yang akan menyambut Tuan, jadi saya tidak akan bepergian bersama Anda. Kata Shark Diao dengan hormat. Zuan menunjukkan bahwa dia mengerti dan berjalan ke arah formasi. Satu demi satu, sebuah batu besar dikeluarkan untuk mengisi alur di sekitar formasi. Saat bagian terakhir dimasukkan, pola biru menyala di seluruh tanah. Batu itu seperti baterai yang mengisi formasi dari luar ke dalam. Cincin pola formasi bersinar, saat seluruh formasi diterangi, ruang terpelintir, dan Zuan langsung menghilang. Tak lama kemudian, Zuan muncul kembali di platform formasi di sisi lain. Namun, kelompok Shark Diao sudah tidak ada di sekitarnya, dan lingkungannya pun berubah drastis. Kekuatan spasial, ya, Zuan mengingat sensasi itu dalam hati. Dia hanya merasakan kekuatan spasial setiap kali melewati portal ke ruang bawah tanah rahasia. Manusia dan iblis jarang memiliki formasi transportasi seperti ini. Bagaimanapun, ras samudera penuh dengan rahasia. Apakah Tuan ini datang membawa informasi mengenai Ratu? Silakan ikuti kami, Raja Naga ingin bertemu denganmu. Dua pelayan menyambutnya di luar formasi. Zuan mengamati mereka berdua. Selain sirip biru di sekitar telinga mereka tampak tidak terlalu berbeda dengan manusia. Tingkat pelatihan mereka juga tidak rendah. Rupanya Raja Naga palsu ini memperlakukannya dengan hormat. Dia mengangguk dan memberi isyarat agar mereka memimpin jalan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati sekelilingnya. Meskipun Sang Hongyu telah memperkenalkan Istana Naga kepadanya, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejut ketika melihatnya sendiri. Dia pernah pergi ke taman hiburan bawah laut sebelumnya, tetapi dia kebanyakan hanya mengaguminya dari balik lempengan kaca raksasa. Hanya sesekali, ketika dia berjalan melalui terowongan kaca, dia merasa seolah-olah dia benar-benar berjalan di sepanjang dasar laut. Tetapi sekarang, dia benar-benar melakukannya. Dia mengira akan ada kubah kaca raksasa di luar Istana Naga untuk menghentikan air laut masuk dan tidak akan ada air di dalamnya, sehingga tidak ada bedanya dengan dunia luar. Namun, tidak ada penghalang kaca sama sekali. Seluruh Istana Naga terendam dalam air. Begitu pula, dia juga berada di bawah air. Biasanya, tubuh orang biasa akan hancur menjadi pasta berdarah karena tekanan air. Bahkan jika bukan karena itu, tidak akan ada cara untuk bernapas. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, Zuan tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi dia juga tidak merasakan tekanan apapun. Bahkan jika orang biasa ada di sini, mereka juga akan dapat bergerak seolah-olah berada di tanah kering. Mereka tidak akan terhalang sama sekali. Dia memfokuskan perhatiannya lebih jauh, indera keilahiannya yang kuat mengamati sekelilingnya. Dengan demikian, dia menemukan bahwa meskipun tidak ada penghalang kaca, ada formasi besar yang mengelilingi Istana Naga. Istana Naga memiliki berbagai formasi rumit yang berkelap-kelip dengan cahaya, termasuk di antaranya banyak metode misterius dan cerdik yang bahkan membuat Zuan takjub. Sepanjang jalan, ada terumbu karang cantik di mana-mana, dengan anemon terus bergoyang di atasnya seolah-olah mereka mencoba membuat ikan berwarna pelangi yang lewat tetap tinggal. Dari waktu ke waktu, beberapa ubur-ubur perlahan melayang di sekitar mereka, semuanya bersinar redup seperti lentera yang bersinar. Zuan agak terkejut, menggunakan ubur-ubur sebagai lentera cukup cerdik.
Tentu saja, seluruh istana naga tidak mungkin bergantung sepenuhnya pada ubur-ubur untuk penerangan, jadi seberkas cahaya terang bersinar turun dari atas dan membuat seluruh istana naga seterang siang bolong. Namun, Zuan tahu betul bahwa istana naga terletak sangat dalam di bawah air. Tidak mungkin cahaya itu berasal dari matahari. Biasanya, tempat itu sangat gelap sehingga seseorang tidak akan bisa melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Mungkin ada formasi khusus yang membawa sinar matahari sampai ke sini. Tangga panjang yang terbuat dari bahan seperti marmer putih segera muncul di depannya. Ukiran di atasnya sangat halus. Di sepanjang jalan, ada pilar-pilar yang di atasnya terdapat mutiara seukuran bola sepak yang semakin menyebarkan sinar matahari dari atas ke sekeliling mereka. Mata Zuan berkedut saat melihatnya. Sumber daya alam ras samudra benar-benar melimpah. Tempat ini jauh lebih mewah daripada istana manusia dan iblis. Di ujung tangga terdapat istana yang indah dan megah. Detail desainnya sama sekali berbeda dari desain manusia dan iblis, dengan banyak bagian yang dipengaruhi oleh berbagai gaya yang digunakan oleh ras laut. Ada patung naga dan putri duyung, serta banyak patung ras laut lainnya. Ada banyak yang bahkan tidak dikenali Zuan. Namun yang lebih menarik perhatian Zuan adalah seluruh istana itu terbuat dari kristal yang tembus cahaya. Di bawah sinar matahari, seluruh istana itu bersinar dengan cahaya kristal. Itu benar-benar sebuah karya seni, menakjubkan tak tertandingi. Zuan mendesah memuji. Tidak heran istana naga juga disebut istana kristal. Saat dia terus bergerak, dia tanpa sadar menyadari bahwa dia telah dituntun ke sebuah bangunan besar di kedalaman istana naga. Para prajurit di pintu masuk bukanlah udang dan kepiting, melainkan kuda laut dan ikan aneh. Namun, mereka tidak seperti kuda laut yang dia ingat. Kuda laut ini sangat besar, dan ada aura tegas yang keluar dari tubuh mereka. Sementara itu, para prajurit ikan memiliki tubuh manusia dan ekor ikan. Mereka semua memegang trisula di tangan dan mengawasinya dengan waspada. Awalnya, Zuan khawatir bahwa mereka adalah bagian dari ras putri duyung, tetapi ketika dia melihat betapa jeleknya mereka, dia memutuskan bahwa mereka jelas bukan. Mereka mungkin sejenis ikan aneh dari ras laut yang tidak dia ketahui. Setiap prajurit memiliki kultivasi tingkat 9. Zuan mendecakkan lidahnya karena heran. Lagi pula, dalam ras manusia dan iblis, meskipun ada banyak yang memiliki kultivasi tingkat 9, prajurit elit mereka tidak sekuat ini. Tingkat kelima atau keenam sudah cukup menjadi batasnya. Para prajurit itu kemudian berkoordinasi melalui segala macam formasi perang untuk mencapai kekuatan besar. Namun, bagaimana jika hal yang sama dilakukan terhadap prajurit di peringkat ke-9? Jika bukan karena fakta bahwa ras samudra tidak dapat meninggalkan air, manusia dan iblis sudah lama dapat ditaklukkan. Dua prajurit ikan aneh berhenti di depan Zuan, lalu mengeluarkan kristal air. Mereka menyinari seluruh tubuh Zuan, lalu mengangguk kepada prajurit di samping mereka dan membuka jalan. Zuan menatap kristal itu. Benda ini mungkin digunakan untuk memeriksa apakah seseorang memiliki senjata berbahaya atau benda lain semacam itu. Bagaimanapun, setiap orang yang bisa memasuki istana naga adalah individu penting. Melakukan pemeriksaan tubuh secara langsung tidak akan memberi mereka banyak muka. Kemudian, Zuan dibawa ke sebuah istana besar. Seorang pria jangkung dan tegap berada di titik tertinggi. Ia duduk di atas cangkang terbuka yang tampak seperti singgasana raksasa dan memandang Zuan dari atas. Dilihat dari penampilannya yang familiar dan tanduk di dahinya, serta aura bak raja yang terpancar darinya, jelaslah ia adalah Raja Naga Palsu. Sekalipun Zuan sudah diberitahu tentang identitas asli orang tersebut dari Ratu Putri Duyung, ketika dia melihat sendiri yang palsu, dia sebenarnya tidak dapat menemukan sedikit pun cacat pada penyamarannya. Bagaimana penipu ini melakukannya? Pada saat itu juga, ia bahkan sempat berpikir untuk membawa Raja Naga Palsu itu untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya, dia tetap menyerah pada pikiran itu. Aura kuat Raja Naga Palsu itu tidak berbeda dengan Raja Naga yang asli. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin setara dengan milik Raja Naga itu sendiri. Selain itu, ada banyak menteri dan jenderal penting di samping, yang semuanya setidaknya berada di peringkat master. Ada juga beberapa Grandmaster. Ras Ocean benar-benar memiliki banyak kultivator kuat, seperti yang diharapkan. Jika dia menyerang sekarang,
itu pasti akan segera memicu konflik langsung dengan seluruh ras Ocean. Yang lebih penting, ada banyak di antara ras Ocean yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Bertarung sampai mati akan benar-benar menjadi pertempuran yang tidak berarti. Iklan oleh Pub Future. Zuan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika Raja Naga palsu di atas takhta berkata, itu sebenarnya manusia. Kamu hanya memiliki kultivasi tingkat master yang remeh, namun kamu berani datang ke Istana Naga. Kamu benar-benar cukup berani. Biasanya, Zuan tidak memiliki fluktuasi ki yang terpancar darinya. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu di depan Shark Diao, yang mungkin menduga hal itu terjadi karena Zuan memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, tetapi jika dia terus menyembunyikan ki-nya di depan Raja Naga dan ras laut lainnya, itu dapat menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Lagi pula, tidak mungkin ada orang biasa yang bisa datang ke sini tanpa kultivasi, tetapi jika tidak ada seorang pun di Istana Naga yang bisa melihat kultivasinya, bukankah mereka akan khawatir bahwa dia terlalu kuat? Itu akan membuat mereka waspada, jadi itulah sebabnya Zuan sengaja meniru aura ki dari peringkat master. Benar saja, itu menyederhanakan banyak hal. Zuan tersenyum. Aku tidak datang untuk menjadi musuh Istana Naga, jadi mengapa penting apakah kultivasiku lebih tinggi atau lebih rendah? Kau memang punya sedikit keberanian. Raja Naga palsu itu mendengus. Dia mengeluarkan sebuah benda dari kotak kecil di sebelahnya, bertanya, dari mana kau memperoleh benda ini? Ini adalah jepit rambut Sang Hongyu yang dibawa Zuan. Tentu saja dari Ratu Putri Duyung, jawab Zuan. Sungguh kurang ajar, apa yang kau lakukan pada Ratu? Teriak seorang menteri yang berada di bawah, Raja Naga. Zuan menatapnya. Dia memiliki tanduk di kepalanya, dan ciri-ciri ras naga cukup jelas terlihat di tubuhnya. Dia agak mirip dengan Raja Naga. Dia kemungkinan adalah saudara Raja Naga. Setelah melihat ekspresi khawatir dan cemasnya, serta bagaimana dia berbicara dengan keras, ekspresi Zuan menjadi agak aneh. Apakah dia menyukai saudara iparnya? Aura yang dipancarkan orang ini berada di puncak peringkat Grandmaster. Jika dia berubah ke bentuk aslinya, kekuatannya bisa lebih besar lagi. Zuan menjawab, kata-katamu membuatku bingung. Bukankah penangkapannya sudah diperintahkan? Sepertinya dia sudah bukan ratu lagi. Bahkan jika sesuatu telah dilakukan padanya, kita tetap harus mengikuti perintah penangkapan, kan? Kata-kata itu langsung mengundang tatapan marah dari semua orang di istana. Anda telah berhasil menghubungi Aoyong untuk +444+444+444. Anda telah berhasil menghubungi Gui Chengxiang untuk +444+444+444. Anda telah berhasil menipu. Ketika melihat banyaknya poin rage yang masuk, Zuan sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia segera mencari nama tertentu. Namun, ketika melihat satu pesan tertentu, matanya tiba-tiba menyipit. Anda telah berhasil menipu Raja Naga Aozan untuk +444+444+444. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat ia melihat pesan itu. Ia langsung merasakan firasat buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jelas Raja Naga yang sebenarnya. Sumber konten ini NOVNBN. Dia baru saja mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja untuk membuat Raja Naga marah. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa yang berpura-pura menjadi Raja Naga. Sistem papan ketik mengumpulkan kekuatan yang datang ketika jiwa seseorang terguncang. Setelah bertahun-tahun, sistem itu tidak pernah gagal mengidentifikasi seseorang. Bagaimana dia bisa menduga bahwa sistem amarah benar-benar akan menampilkan nama Raja Naga Aozan? Tetapi jika dia benar-benar Raja Naga, bukankah cerita Sang Hongyu akan menjadi kebohongan? Ketika dia mengingat kembali waktu yang mereka habiskan bersama, dan betapa akrabnya mereka, di atas wajah yang berwibawa namun memikat itu, Zuan tiba-tiba merasa ngeri. Sejak pertama kali bertemu Sang Hongyu dan dia memiliki hubungan dengan Sang Liuyu, dia secara tidak sadar cenderung mempercayainya. Itulah sebabnya dia menyimpulkan bahwa ada masalah dengan Raja Naga, dan bahwa ada makhluk misterius yang menyamar sebagai Raja Naga dan mencoba mengambil alih. Dia percaya bahwa orang itu mencoba menyingkirkan Sang Hongyu, satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Namun jika sebaliknya, dan Raja Naga itu nyata dan tidak ada yang menyamar sebagai dia,
maka fakta bahwa Ratu Putri Duyung diperintahkan untuk ditangkap hanya bisa berarti ada masalah dengan Sang Hongyu. Ketika dia memikirkan bagaimana Sang Hongyu tampaknya telah menggodanya, sengaja atau tidak, dan bahwa dia bahkan telah mendekatinya di sebuah bar terlebih dahulu, dia bertanya-tanya apakah itu bisa jadi benar. Iklan oleh Pub Future. Namun, apa yang terjadi dengan patroli laut yaksa yang tubuhnya diselimuti racun hitam? Mungkinkah semua ini hanya tipuan Sang Hongyu untuk menyesatkannya? Tapi bagaimana dia bisa tahu aku ada di mana? Dan bagaimana dia bisa mengatur semua ini dengan sempurna sehingga pengejaran terjadi tepat di depanku? Pada saat itu, banyak sekali kemungkinan yang muncul dalam benaknya. Meskipun dia adalah seseorang yang telah melalui banyak kejadian menakutkan, dia tetap berkeringat dingin. Tepat saat itu, Raja Naga berkata dengan senyum yang mengagumkan, bagaimanapun, dia adalah Ratu Ras Samudra kita. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang telah kau lakukan padanya. Zuan dapat merasakan niat membunuh yang sesungguhnya di balik kata-katanya. Mungkinkah dia benar-benar khawatir kalau aku melakukan sesuatu kepada istrinya? Pikirannya terlalu kacau saat ini dan dia tidak bisa benar-benar mengetahui pihak mana yang salah. Untuk saat ini, dia tidak ingin membuat marah kedua belah pihak. Dia berkata, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya kebetulan bertemu dengan ratu yang terluka parah, dan kemudian aku menjebaknya dengan formasi. Setelah itu, aku datang ke sini untuk membuat laporan. Semua yang telah kulakukan jelas sesuai dengan surat perintah penangkapan. Mungkinkah Ras Ocean adalah orang-orang yang mengingkari janji mereka? Kurang ajar. Banyak menteri Ras Ocean yang marah. Mereka melotot marah padanya. Zuan bahkan tidak berminat untuk memperhatikan poin rage yang diterimanya. Sebaliknya, ia terus memikirkan apa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Semua perilaku Sang Hongyu selama ini biasa saja. Jika itu semua hanya akting, kemampuan aktingnya sungguh luar biasa. Lagi pula, dengan pengalamannya saat ini, membodohinya sungguh sulit. Terlebih lagi, mereka telah berinteraksi satu sama lain setiap hari, dan mereka bahkan berpelukan saat tidur. Dia tidak merasakan sedikit pun racun hitam dari tubuhnya. Tunggu, ada, tapi itu karena lukanya. Bagaimana jika dia hanya menyembunyikannya dengan dalih cedera? Raja Naga mengangkat tangannya untuk menghentikan kritikan rakyatnya. Apa yang dikatakan manusia ini masuk akal. Kami tidak melihat orang lain sebagai anggota ras samudra kami. Kemudian, dia menatap Zuan dan berkata, kau benar-benar menangkap Ratu Putri Duyung. Ini benar-benar agak tidak terduga. Di mana dia sekarang? Mana hadiah yang dijanjikan kepadaku? Jawab Zuan sambil menunjukkan ekspresi serakah dan penuh kerinduan. Dalam hal akting, dia sendiri tidak lebih buruk darinya. Dengan lambaian tangan Raja Naga, sekelompok pengawal membawa lebih dari 10 peti. Dengan lambaian lain, semua peti terbuka. Peti-peti itu bersinar dengan cahaya terang. Peti-peti itu berisi batu ki, perhiasan, dan harta karun ajaib dengan kualitas terbaik. Katakan padaku di mana ratu berada, dan ini semua akan menjadi milikmu. Selain itu, aku akan memenuhi janjiku dan menerimamu sebagai muridku. Di masa depan, tidak ada seorang pun di istana naga ini atau ras laut yang berani memperlakukanmu dengan buruk. Raja Naga menatap lurus ke arah Zuan dengan matanya yang besar. Ketika melihat kekayaan yang melimpah, Zuan berpikir dalam hati, Sang Hongyu memang sangat berharga. Tiba-tiba ia bertanya, bolehkah aku bertanya mengapa Raja Naga ingin menangkap ratu? Dia membutuhkan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Berani sekali. Bentak kura-kura berjanggut kecil di samping Raja Naga. Raja Naga menatap Zuan dan bertanya, mengapa kamu repot-repot dengan pertanyaan ini? Ada sedikit niat membunuh di matanya, seolah-olah satu kata yang salah akan membuatnya memberikan perintah untuk membunuh Zuan. Saya hanya ingin tahu apakah hadiah ini tidak akan membahayakan nyawa saya. Lagi pula, perintahnya adalah menangkap Ratu Putri Duyung. Jika aku tidak sengaja terlibat dalam hubungan rahasia kalian sebagai suami istri, aku bisa saja dibunuh untuk menjaganya, jawab Zuan. Suara tawa menggema di seluruh istana. Suasananya tidak seperti sebelumnya lagi. Manusia ini ternyata pengecut. Itu bukan salahnya. Wajar saja kalau dia khawatir tentang hal-hal seperti itu. Benar saja, ekspresi Raja Naga sedikit mereda. Dia berkata, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan.
Mungkinkah aku akan mengingkari janjiku di depan begitu banyak orang penting di sekitar kita? Martabat apa yang akan kumiliki pada ras laut di masa depan? Kau bisa menyerahkan ratunya sekarang, kan? Bab 2127, Serangan Seperti Petir. Tidak bisa, kata Zuan. Ekspresi semua orang di Istana Naga berubah. Namun, Zuan kemudian melanjutkan, Ratu terjebak dalam formasiku. Jika dia meninggalkan formasi, aku mungkin tidak bisa menangkapnya lagi. Bukankah aku akan melakukan kejahatan dengan memanfaatkan penguasa? Oleh karena itu, aku mengundang Raja Naga untuk melakukan perjalanan ini bersamaku. Dengan Raja Naga di sisiku, dia tidak akan bisa pergi tanpa peduli apa yang dia coba. Mendengar itu, Raja Naga terdiam. Di sampingnya, Aoyong buru-buru berkata, Saudara Raja, kamu harus berhati-hati dengan jenis kekuatan yang dipermainkan. Ketika melihat penampilannya yang gugup, Zuan berpikir dalam hati, orang ini jelas tidak ingin Raja Naga menemukan ratunya. Sepertinya dia benar-benar punya perasaan pada kakak iparnya. Aku harus mencari kesempatan untuk mencari tahu apa hubungan Sang Hongyu dengan mereka. Tampaknya Aoyong akan mengambil risiko untuk melindunginya bahkan dalam situasi seperti ini. Dia tiba-tiba tercengang ketika memikirkan hal itu. Tanpa disadarinya, dia memikirkan Sang Hongyu terlebih dahulu. Tampaknya dia masih sedikit lebih mempercayainya saat ini. Dilihat dari informasi terkini, Sang Hongyu itu nyata dan Raja Naga itu nyata. Lalu siapa yang palsu? Itu tidak mungkin bagiku, kan? Di mana sebenarnya letak permasalahannya? Namun, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Jadi, dia memutuskan untuk menahan kedua belah pihak dan membiarkan mereka saling berhadapan. Raja Naga menyuarakan persetujuannya. Dia tidak memperhatikan Aoyong, seolah-olah telah menebak pikirannya. Dia bertanya kepada Zuan, di mana kira-kira ratu terperangkap. Dia berada di sebuah pulau kecil di tengah lautan, jawab Zuan. Lautan di dunia ini sangat luas, jadi informasi ini saja tidak akan memungkinkan Raja Naga untuk menemukannya tanpa bantuannya. Ketika mereka mendengar bahwa dia masih dalam jangkauan pengaruh ras samudra, semua orang di istana menghela napas lega. Mereka khawatir dia berada di pihak manusia atau iblis, karena bisa jadi itu jebakan. Jika dia berada di lautan, itu masih dalam kendali ras samudra. Pihak lain tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Kalau begitu, raja ini akan mengikuti jalan-jalanmu. Raja Naga berdiri dari singgasananya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan misterius. Tepat pada saat itu, Gui Chengxiang di sampingnya menyarankan, Yang Mulia, Anda harus membawa beberapa petualang yang kuat bersama Anda sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi jebakan. Bab baru dari novel.com. Raja Naga tertawa. Setelah Zhao Han dan Kaisar Iblis mati, siapa lagi di dunia ini yang bisa melawanku? Zuan menangkap sesuatu ketika mendengar kata-kata itu. Gui Chengxiang berkata sambil tersenyum meminta maaf, Yang Mulia memang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi semua orang di dunia ini mengetahuinya. Jika mereka benar-benar ingin mengalahkan Yang Mulia, mereka pasti akan membuat persiapan dengan mempertimbangkan kekuatan Yang Mulia. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Aoyong memegang kedua tangannya dan berkata, apa yang dikatakan Gui Chengxiang masuk akal. Subjek ini, saudaramu, bersedia bepergian bersama bala bantuan. Pada saat yang sama, dia agak khawatir. Mungkinkah adik iparku itu benar-benar ditipu dan dijebak oleh manusia ini? Aku mungkin masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya jika aku ikut. Jika aku tidak ikut, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Raja Naga mengernyitkan dahinya dan berkata, baiklah, kalian boleh ikut denganku. Lalu, dia menunjuk ke sekelompok orang. Aoyong hanyalah salah satu dari mereka. Kemana? Tanya Raja Naga sambil berjalan mendekati Zuan bersama yang lainnya. Zuan menunjuk ke arah timur laut. Raja Naga mengangguk. Kemudian, dengan lambaian tangan, kelompok mereka terbungkus dalam arus dan bergegas ke arahnya. Udara bergerak ke samping dengan sendirinya kemanapun mereka pergi, dan mereka melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zuan diam-diam dipenuhi kekaguman. Perlombaan laut memang punya beberapa hal yang menarik. Jika aku bertarung melawan Raja Naga di bawah air, dia akan didukung oleh medan perangnya sendiri. Itu sama sekali bukan hal yang dapat diremehkan. Pada saat yang sama, dia merasa semakin penasaran. Raja Naga ini tampaknya asli.
Selain dia, siapa lagi di dunia ini yang memiliki kemampuan mengendalikan air yang begitu hebat? Sepanjang perjalanan, Zuan sesekali mengarahkan pandangannya. Tak lama kemudian, rombongan mereka tiba di pulau terpencil. Raja Naga tertawa dan berkata, dia sebenarnya bersembunyi di wilayah Jadewev. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Banyak bawahan diam-diam merasa terpuji. Mereka mencari kemana-mana karena mengira sang ratu sudah melarikan diri jauh. Mereka bahkan mengira dia bisa saja melarikan diri ke sisi manusia atau iblis sekarang, namun dia sebenarnya ada di halaman belakang mereka. Saat ini tampaknya informasi yang mereka terima hanya dari taktik transformasi yang digunakannya. Seperti yang diharapkan dari sang ratu, tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan ini sungguh menakjubkan. Sayang sekali dia kebetulan bertemu dengan manusia ini. Zuan menunjuk ke sebuah bukit tandus lalu tiba-tiba berkata, Ratu ada di gua itu. Saya meninggalkan tanda formasi di luar. Dengan pengetahuan Raja Naga, kau seharusnya dapat menemukannya dengan mudah. Raja Naga itu marah dan berkata, kau akan ikut denganku. Bahkan jika ada bahaya, selama manusia ini bersamanya, itu akan mencegahnya untuk bunuh diri atau hal semacam itu. Zuan sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, tentu. Iklan oleh Pub Future. Tampaknya posisi Sang Hongyu di hati Raja Naga cukup tinggi. Jika dia menyarankan untuk masuk bersama Raja Naga terlebih dahulu, dia akan tampak lebih mencurigakan. Namun karena Raja Naga sendiri yang menyarankannya, semuanya berjalan lancar. Kemudian, Raja Naga memerintahkan bawahannya, kalian harus mengepung pulau ini. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Juga, waspadalah terhadap aktivitas yang mencurigakan. Yang lainnya, ikuti aku. Dimengerti. Bawahannya menghormati perintahnya. Aoyong sedikit gugup, lalu berkata, Saudara Zan, hati-hati dengan rencana jahat. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Raja Naga terkekeh. Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa penguasa ini bahkan tidak bisa berurusan dengan manusia yang remeh? Jika aku membawamu, itu hanya akan menciptakan lebih banyak variabel. Aoyong masih ingin berusaha lebih keras lagi, katanya, harap berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Raja Naga berkata dengan acuh tak acuh, kita, suami istri, mungkin tidak dapat menghindari membicarakan beberapa informasi rahasia. Mungkinkah saudara raja juga tertarik dengan hal itu? Ekspresi para pakar balap ocean di sekitarnya tak dapat dipungkiri menjadi sedikit aneh. Ekspresi Aoyong berubah. Dia berseru, subjek ini tidak berani. Sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa menatap bukit tandus itu dengan pandangan khawatir. Saya harap manusia itu hanya pembohong lainnya. Tak lama kemudian, ia dan para ahli Ocean Rache lainnya berpencar ke berbagai bagian pulau. Dengan begitu, bahkan jika ada yang mencoba melarikan diri, mereka masih bisa mencegat. Mereka juga bisa dengan cepat memberikan bantuan jika sesuatu yang tak terduga terjadi di pulau itu. Sementara itu, Raja Naga membawa selusin ajudan kepercayaannya untuk masuk bersamanya. Zuan menuntun Raja Naga masuk. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba berkata sambil mendesah, aku sudah lama mendengar tentang kultivasi Raja Naga yang luar biasa. Namun, beberapa hari yang lalu, aku mendengar beberapa rumor dan fitnah dari pihak manusia yang membuatku sedikit bingung. Desas-desus dan fitnah macam apa? Raja Naga mengerutkan kening dan tidak terlihat terlalu senang. Zuan menjelaskan, belum lama ini, Bupati Ras Manusia tampaknya telah membunuh seekor naga emas raksasa di ibu kota. Pada saat itu, Raja Naga muncul, tetapi masalahnya hanya sampai di situ. Semua orang mengatakan bahwa Raja Naga takut pada Bupati Manusia. Sekarang setelah saya melihat sendiri kekuatan Raja Naga, saya menyadari bahwa rumor itu pasti salah. Tentu saja, saat itu, aku hanya tidak ingin menghancurkan perdamaian yang sulit dicapai dan merusak hubungan antara ras laut dan manusia. Raja Naga mendengus. Tapi keponakan itu benar-benar berani membunuh sesama anggota ras naga. Suatu hari, kaisar ini akan menyelesaikan masalah dengannya dengan baik. Zuan terkekeh. Dari apa yang kulihat, Bupati Manusia itu sepertinya bukan tandingan Raja Naga. Sang Raja Naga mendengus, seakan-akan dia merasa perlu untuk meniup trompetnya sendiri. Keduanya segera tiba di gua tempat Zuan berada.
Raja Naga melihatnya sebelum berkata, ada formasi penghalang aura di sini. Kamu harus berhati-hati. Tentu saja itu tidak layak disebutkan di hadapan Raja Naga. Zuan terkekeh, lalu dengan cepat membuka formasi gua. Raja Naga memerintahkan belasan ajudan kepercayaannya, kalian harus tetap di luar. Tidak seorang pun diizinkan mendekat. Sambil berkata demikian, ia menatap Aoyong dan yang lainnya yang berada di kejauhan. Dimengerti, orang-orang itu segera memposisikan diri di sekitar gua. Kau akan mengikutiku ke dalam. Raja Naga menunjuk Zuan dan berkata, berjalanlah di depan. Baiklah, Zuan mencibir dalam hati. Orang ini cukup berhati-hati. Tak lama setelah mereka memasuki gua, setelah berjalan melalui lorong sempit, mereka melihat Sang Hongyu. Dia terikat, lekuk tubuhnya yang luar biasa kewanitaan terlihat jelas. Mata Raja Naga langsung terbelalak saat melihat itu. Bahkan napasnya menjadi sedikit lebih berat. Tiba-tiba terdengar suara wanita berseru dari dalam gua, dasar penipu. Sang Hongyu tercengang. Dia jelas tidak mengatakan apapun. Namun, ekspresi Raja Naga berubah. Jari-jarinya seperti cakar tajam saat mencengkeram kepala manusia di depannya. Dia merasa bahwa manusia itu agak misterius, jadi demi memastikan, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Seluruh gua meledak dengan kekuatan misterius. Wajah Sang Hongyu menjadi pucat pasi. Di bawah kekuatan ini, bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Semua ahli ras laut yang berjaga di luar terkejut. Raja Naga telah bergerak. Ekspresi Aoyong berubah. Ia hendak mendekat untuk melihat ketika rekannya menghentikannya, berkata, Raja, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tetapi, Aoyong ingin mengatakan sesuatu, tetapi rekan lainnya berkata, karena Yang Mulia telah memutuskan untuk bertindak, situasinya sudah diputuskan. Pergi ke sana sekarang sudah tidak ada artinya. Kita hanya perlu menunggu hasilnya. Aoyong menghela napas. Seluruh tubuhnya menjadi lesu. Namun, para penjaga di luar gua memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka telah mengantisipasi hal ini. Sementara itu, di dalam gua, Raja Naga menyerang Zuan dengan seluruh kekuatannya untuk membungkamnya. Biasanya, dengan kultivasinya, jika dia melancarkan serangan mendadak pada manusia tingkat master yang remeh, pasti tidak akan ada kemungkinan hal yang tidak terduga terjadi. Iklan oleh Pub Future. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang kabur, dan sesaat kemudian, manusia itu menghilang. Tidak, disinilah manusia itu berdiri. Apakah itu semacam keterampilan ilahi tipe spasial? Pertukaran posisi. Dia terkejut. Auranya tiba-tiba meledak lagi. Orang itu jelas bukan seorang kultivator tingkat master. Tapi kenapa, di dunia ini, siapa lagi yang bisa menandingiku? Bahkan jika mendiang Kaisar Iblis atau Zhao Han bangkit kembali, tidak mungkin pertarungan akan diputuskan tanpa setidaknya beberapa ratus kali pertukaran. Bahkan bocah haus darah itu tidak punya peluang untuk mengalahkanku dalam waktu singkat. Sementara itu, aku bisa langsung memanggil semua ahli di luar gua. Dengan begitu banyak ahli ras Ocean yang kuat di sini, dia pasti akan mati. Saat itu, dia merasakan sedikit nyeri di pinggangnya. Sepertinya dialah bocah haus darah itu. Hanya orang itu yang bisa membuatku terluka dalam waktu sesingkat itu. Bajingan kecil itu berpura-pura menjadi babi untuk melahap harimau. Namun, dia sama sekali tidak panik. Luka dangkal seperti ini tidak masalah. Dia kalah dalam pertukaran ini karena dia lengah. Sekarang setelah aku menyadari apa yang sedang terjadi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Aku bahkan memiliki begitu banyak bala bantuan ras Ocean yang kuat di luar sana. Keuntungan itu milikku. Dia fokus pada pertahanan sambil membuka mulutnya untuk meminta bala bantuan. Namun, tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku, dan ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Rune hitam mulai menyebar dari luka di pinggangnya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terkuras habis. Zuan juga terengah-engah. Meskipun hanya sesaat, tingkat bahayanya tidak tampak lebih rendah dari pertempuran yang sebenarnya. Dia tahu bahwa jika dia memberi Raja Naga sedikit saja waktu istirahat, para ahli ras laut di luar akan berbondong-bondong datang dan mengepungnya. Dengan begitu, bahkan jika dia bisa keluar dan melindungi dirinya sendiri, itu akan menjadi skenario terburuk. Dia ingin menangkap Raja Naga untuk diinterogasi, tetapi dia terpaksa segera mengubah rencananya.
Orang ini terlalu kuat. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, gelombang akan dengan mudah berbalik melawannya. Untungnya, lawannya bukanlah roh yang telah meninggal. Si tusuk beracun itu sangat efektif, merenggut nyawanya. Tekanan itu menghilang, dan Sang Hongyu tersadar dari linglungnya. Dia melafalkan mantra dalam diam dan ikatan di sekelilingnya terlepas. Dia berkata dengan sedikit rasa takut, "Aku ingin membantumu, tetapi aku tidak menyangka wilayah kekuasaannya begitu kuat. Aku terluka dan benar-benar tidak bisa bergerak." Pada saat yang sama, dia benar-benar ngeri. Meskipun dia tahu bahwa kultivasi Zuan sangat tinggi karena berada di dekatnya, dia tidak menyangka akan setinggi ini. Dia mengira keduanya akan bertarung cukup lama. Bahkan jika dunia tidak terbalik, gunung ini tetap akan terguncang, bukan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu akan berakhir dalam sekejap? Apakah ini pertarungan antara yang terkuat di dunia? Pada saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Zuan menatapnya dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kau katakan?" "Tunggu, suaramu." Sang Hongyu tercengang. Suara Zuan sudah menjadi identik dengan suara Raja Naga. Seorang penjaga di luar bertanya, "Yang mulia, apakah semuanya baik-baik saja?" Zuan menjawab, "Berjaga-jagalah di luar dengan baik. Jangan biarkan siapapun mendekat." Dia sudah menggunakan kawai waifu voice changer untuk mengelabui Raja Naga saat dia membelakanginya, itulah sebabnya dia sudah bisa dengan bebas meniru suara Raja Naga. Dimengerti, para penjaga segera tenang ketika mendengar suaranya. Zuan menatap Sang Hongyu, lalu memasang formasi pemblokiran suara dan berkata, "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Sang Hongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur, dan berkata, "Tentu saja aku Hongyu." "Jangan seperti itu, aku sedikit takut." Zuan berkata dengan serius, "Aku sudah memeriksa di Istana Naga. Dia memang Raja Naga yang sebenarnya." Ekspresi Sang Hongyu berubah dan dia berteriak, "Itu tidak mungkin. Dia pasti palsu. Bagaimana kamu bisa memeriksanya?" Zuan berkata dengan dingin, "Tidak mungkin ada kesalahan dalam metode penilaianku. Dia adalah Raja Naga yang sebenarnya." Sang Hongyu terkejut. Dia segera memeriksa mayat Raja Naga. Mungkinkah Raja Naga yang asli sudah berurusan dengan Raja Naga palsu? Kalau begitu, bukankah itu berarti aku berkolusi dengan pria lain untuk membunuh suamiku sendiri? Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, dia merasa sedikit pusing. Wajahnya menjadi pucat pasi. Namun ketika dia memeriksa mayat itu dengan saksama, dia tidak dapat menahan kegembiraannya, dan berseru, "Dia benar-benar palsu." Zuan tercengang saat mendengar itu. Dia segera menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh Raja Naga. Dia melihat bahwa Raja Naga tiba-tiba mulai menyusut, dan seluruh tubuhnya menjadi biru. Pada akhirnya, mayat itu adalah monster humanoid. Penampilannya bukanlah Raja Naga, melainkan wajah tanpa fitur apapun. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Zuan terkejut. Pada akhirnya, Raja Naga ini tetap saja palsu. Lalu mengapa sistem papan ketik tidak dapat membedakan keduanya? Tetap saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia melepaskan pakaiannya, lalu mengirimkan seutas api teratai putih ke mayat itu. Bara api putih murni dengan cepat menelan tubuh Raja Naga palsu itu. Tak lama kemudian, tubuhnya terbakar habis. Zuan mengambil sebuah manik yang tersisa bahkan setelah api membakar habis semua yang lain. Itu pasti sesuatu yang istimewa. Sayangnya, dia tidak memperoleh informasi apapun saat memeriksanya dengan indera ketuhanannya. Dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Dia kemudian menggunakan wajah 1000 identitas untuk berubah menjadi Raja Naga, sementara Sang Hongyu mulai mengenakan pakaian Raja Naga padanya. Pakaian itu memiliki beberapa detail yang cukup rumit, jadi mereka yang tidak mengenalnya bisa saja melakukan kesalahan. Sang Hongyu tiba-tiba bertanya sambil merapikan pakaiannya, "Karena kamu mengira penipu itu palsu, mengapa kamu masih melanjutkan rencananya? Apakah kamu benar-benar tidak khawatir aku akan berbohong kepadamu?" Zuan terkekeh dan berkata dengan santai, "Dibandingkan dengan dia, aku masih lebih percaya padamu. Lagi pula, meskipun dia nyata, memangnya kenapa? Kalau aku membunuhnya, biarlah. Aku pasti akan berdiri di pihakmu." Bab 2128, menyusup ke dalam. Tentu saja, mengapa sebenarnya tidak seperti itu? Dia sebenarnya telah menguji Raja Naga palsu beberapa kali selama perjalanan.
Dia memastikan untuk bertanya kepadanya tentang kejadian di ibu kota. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berinteraksi dengan Raja Naga. Tidak ada yang salah dengan perkataannya, tetapi alasan mengapa masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan adalah salah. Pada saat itu, Raja Naga benar-benar berencana untuk bertarung, tetapi karena ratu di sebelahnya mengatakan sesuatu, dan karena hubungan Zuan dengan Sang Liu Yu, Raja Naga akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Tentu saja, dia tidak bisa menyuarakan alasan itu di depan umum, jadi alasan yang diberikannya adalah dia tidak ingin merusak moral kedua ras dan menyebabkan mereka berperang. Kebenarannya adalah sesuatu yang hanya dia, Raja Naga yang asli, dan Sang Ratu yang tahu. Benar saja, Raja Naga palsu telah memperlihatkan dirinya di sana. Kemudian, Zuan mencoba mengumumkannya lagi. Dia menggunakan kawaii waifu voice changer untuk berpura-pura menjadi Sang Hongyu agar bisa dipanggil penipu. Benar saja, penipu itu langsung merasa bersalah dan menyerang untuk membungkamnya, orang yang tahu kebenarannya. Apalagi yang bisa dikatakan, Zuan harus membunuhnya setelah itu. Tentu saja, menjelaskan semuanya akan terlalu rumit, jadi dia hanya menjawab dengan santai. Namun, Sang Hongyu tercengang saat mendengarnya. Kemudian, dia menatapnya dengan linglung, ekspresinya berubah kosong. Kenapa kau menatapku seperti itu? Zuan memamerkan pakaiannya setelah dikenakan dengan benar. Lalu, apakah ada yang aneh? Tidak, tidak ada yang salah. Wajah Sang Hongyu memerah. Dia menunduk dan merasa sedikit khawatir. Kemudian, dia tersadar dari lamunannya dan datang untuk memeriksanya. Baiklah, ini cukup sempurna. Nanti, bersikaplah seperti yang kau ajarkan, dan tidak akan ada orang lain yang bisa tahu kalau kamu palsu. Kalau begitu, ayo kita keluar sekarang. Zuan memegang tangan. Sang Hongyu menarik napas dalam-dalam. Ia menyatakan persetujuannya, dan setelah menenangkan emosinya, ia pun mulai berjalan keluar. Ketika mereka berdua meninggalkan gua, para penjaga melihat aktivitas itu dan berbalik. Kami menyambut naga. Ketika mereka melihat Sang Hongyu, mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia telah mengakui kesalahannya dan bersedia melayani penguasa ini. Bangsa samudera tidak akan kekurangan ratu, kata Zuan singkat. Alasan mengapa orang-orang ini dipilih oleh Raja Naga Palsu untuk datang ke sini berarti bahwa mereka adalah pembantunya yang benar-benar dapat dipercaya. Mereka bisa saja berasal dari tempat yang sama. Para penjaga saling berpatroli. Pemimpin penjaga berkata ragu-ragu, tapi Zuan mengangkat tangan. Jangan khawatir, dia sudah dalam kendaliku. Tidak akan terjadi apa-apa. Dia memastikan untuk mengingat wajah orang ini. Rupanya memang ada yang salah dengan orang-orang ini. 6 orang terbang ke arah mereka, dan yang memimpin bukan Aoyong. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya, dan akhirnya, dia memutuskan untuk datang dan melihat. Yang lain juga menyadari bahwa aura Raja Naga tampaknya telah aktif 2 kali, yang tampak agak aneh, jadi mereka juga datang untuk melihat apa yang terjadi. Pemimpin pengawal yang curiga itu pun menutup mulutnya dan menelan kata-katanya. Namun, saat Aoyong melihat Sang Hongyu di samping Zuan, kegembiraan langsung terpancar dari matanya. Ia bertanya-tanya, Ratu, apakah ada hal buruk yang terjadi padanya? Zuan menatapnya dengan heran. Orang ini benar-benar punya perasaan terhadap saudara iparnya. Sang Hongyu memaksakan senyum. Dia menggelengkan kepalanya. Tatapan Aoyong kemudian berbicara pada tangan Zuan yang sedang menggenggam tangan Sang Hongyu. Ekspresinya langsung berubah sangat rumit. Anda telah berhasil menipu Aoyong untuk plus 520 plus 520 plus 520. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak karena betapa konyolnya hal ini. Dia tidak menyangka Sang Hongyu begitu menawan sehingga dia akan memiliki saudara ipar yang sangat dicintainya selama ini. Mengapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Zuan kemudian berkata, sebelumnya ada sedikit konflik antara aku dan Ratu. Alasan pemberian hadiah itu adalah agar kami dapat menemukannya secepat mungkin. Sekarang kesalahpahaman itu telah tersebar, hadiah itu tentu saja perlu dicabut. Ratuku, jika kau menjelaskan semuanya dengan benar sebelumnya, aku tidak akan sampai sejauh ini. Wajah Sang Hongyu sedikit pucat. Dia berkata, saya telah menyusahkan Yang Mulia. Semua orang yang mendengarkan memiliki ekspresi aneh. Apa yang sedang kalian berdua mainkan sekarang?
Dulu Anda memerintahkan dia ditangkap seolah ingin membunuhnya secepatnya, tapi sekarang ternyata semuanya hanya salah paham. Iklan oleh Pub Future, apakah kita semua hanya aktor dalam drama pernikahanmu? Namun, ini tetap merupakan hal yang baik. Karena perintah penangkapan ini, Rush Ocean hampir terbalik. Bagaimanapun, ratu itu cantik dan lembut, jadi dia telah mengumpulkan banyak prestise selama bertahun-tahun. Dia juga memiliki banyak pendukung setia. Saat ini semua orang senang, tentu saja tidak ada yang lebih baik. Petugas lomba Ocean melihat sekeliling dan bertanya, apakah Yang Mulia baik-baik saja? Kami merasakan bahwa Yang Mulia tampaknya telah mengalami pertempuran. Di mana manusia itu? Zuan berkata dengan acuh tak acuh, manusia itu mengatur banyak formasi di dalam dan berencana melawan penguasa ini. Dia sudah terbunuh. Para subjek saling memandang dengan cemas, bertanya-tanya apakah manusia itu sudah gila. Mengapa dia mencoba melawan Raja Naga yang kuat sendirian? Bahkan jika dia telah menyiapkan formasi, itu tetap tidak berbeda dengan mencari kehancurannya sendiri. Namun, semua orang yang hadir adalah orang-orang cerdas. Mereka menyadari bahwa kejadian ini penuh dengan hal-hal yang mencurigakan, sehingga manusia itu mungkin telah dibungkam oleh Raja Naga. Apa yang sebenarnya terjadi antara Raja Naga dan ratunya? Mengapa hal-hal yang terjadi baru-baru ini begitu membingungkan? Ketika melihat ekspresi mereka, Zuan menunjuk ke luka di pakaiannya. Manusia itu menyembunyikan kekuatannya, dan dia menggunakan kekuatan formasi. Penguasa ini benar-benar hampir terluka. Benar saja, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada hal itu. Dia benar-benar mampu melukai pakaian Yang Mulia. Kultivasinya sudah cukup mengesankan. Dia sangat ahli dalam formasi, mungkinkah dia berasal dari Akademi Sisi Manusia? Manusia semakin tidak terkendali. Terakhir kali, mereka membunuh naga emas besar, dan kali ini, mereka mencoba membunuh Yang Mulia. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita dari ras lautan adalah orang-orang yang mudah ditipu? Ketika melihat perhatian mereka berhasil teralihkan, Zuan menghela napas lega dan berkata, kalian sebaiknya kembali ke istana dulu. Aku akan menghabiskan waktu dengan ratu di dekat sini. Dia pasti tidak bisa kembali bersama orang-orang ini. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja membawa semua orang di sekitarnya langsung ke Istana Naga dengan kekuatan laut seperti Raja Naga yang sebenarnya. Meskipun dia bisa mencapai hasil yang sama dengan kekuatannya dan keterampilan Blue Molar, ada begitu banyak pembudidaya kuat di sini. Mereka pasti akan merasakan bahwa keterampilannya berbeda. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. Yang lainnya ragu-ragu, tetapi Zuan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya di pinggang Sang Hongyu dan memeluknya, bertanya, apakah kamu ingin mendengar pembicaraan intim antara suami dan istri kita? Kami tidak berani. Semua subjek tertawa karena malu. Itu masuk akal. Mereka berdua sudah mengalami drama yang sangat besar, jadi mereka harus mengobrol satu sama lain untuk meredakan suasana. Sang Hongyu berkata, terima kasih atas perhatian kalian, semua pejabatku yang terkasih. Hal-hal ini telah merepotkan semua orang. Dibandingkan dengan Zuan si penipu, dia adalah ratu yang sebenarnya. Interaksinya dengan rakyatnya lancar dan mudah. Ratuku berbicara terlalu keras. Semua rakyat dengan cepat menanggapi dengan sopan untuk memberinya jalan keluar. Ratu memang cantik seperti biasanya. Jika dia terus menjabat sebagai ratu, tentu akan lebih baik daripada wanita cantik dan genit lainnya. Baru saat itulah Zuan menggendong Sang Hongyu dalam pelukannya dan perlahan pergi. Para pengawal pribadi Raja Naga saling berpandangan. Kemudian, pemimpin pengawal membawa beberapa orang lainnya untuk masuk ke dalam gua dan memeriksa lagi. Benar saja, mereka melihat jejak-jejak pertempuran, serta sisa pakaian yang dikenakan manusia itu. Selain itu, tidak ada yang aneh, yang akhirnya membuat mereka merasa tenang. Di luar gua, banyak tetua ras Ocean menghela napas saat melihat kedua sosok yang pergi. Begitulah cara Raja Naga selalu menggendong ratu. Sepertinya mereka benar-benar sudah berbaikan. Semua orang yang hadir tampak puas. Hanya Aoyong sendiri yang mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya hampir menancap ke dagingnya saat melihat keduanya berpelukan begitu erat. Anda telah berhasil menipu Aoyong untuk +555 +555 +555.
Ketika melihat sejumlah besar poin rage masuk melalui bagian belakang, Zuan tertawa tanpa sadar. Dia diam-diam berkata kepada Sang Hongyu, kakak ipar itu tampaknya sangat menyukaimu. Sang Hongyu menyeringai dan menjawab, ada banyak orang di ras Ocean yang menyukaiku. Tolong jangan terlalu pedulikan mereka. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, sebenarnya, bukan berarti aku tidak merasakan apa yang dirasakan Aoyong sebelumnya, tetapi saat itu, dia agak menahannya. Akhir-akhir ini, entah mengapa, dia tampaknya tidak terlalu menyembunyikannya lagi. Mungkin karena kamu dulunya seorang ratu, tetapi kemudian kamu menjadi buronan, jadi itulah sebabnya dia merasa punya kesempatan. Zuan bertanya sambil terkekeh. Mungkin, Sang Hongyu cepat-cepat menambahkan, tapi aku tidak pernah memperlakukannya berbeda sedikit pun. Apakah kamu takut aku cemburu? Zuan bertanya sambil tersenyum. Iklan oleh Pub Future. Bukankah kau suamiku saat ini? Sang Hongyu berpegangan erat pada lengannya dan bersandar padanya. Mereka tampak tidak berbeda dari pasangan suami istri sungguhan saat Zuan membawa Sang Hongyu pergi dari pulau kecil itu. Kemanapun mereka pergi, air laut terbelah. Ada beberapa menteri ras samudera yang masih belum merasa tenang, tetapi ketika mereka melihat itu, mereka berkata, seperti yang diharapkan dari Raja Naga. Zuan berkata kepada Sang Hongyu, dilihat dari apa yang baru saja terjadi sebelumnya, tampaknya ada masalah dengan pengawal pribadi Raja Naga. Aku ingin tahu pejabat mana yang merupakan antek Raja Naga palsu. Sepertinya beberapa orang di Istana Naga telah ditukar. Kita mungkin perlu menyelidiki secara diam-diam dan hati-hati, dan kita sama sekali tidak bisa memberitahu mereka dan menakut-nakuti mereka. Ekspresi Sang Hongyu serius. Dia juga tidak bisa membedakan siapa yang setia dan siapa yang tidak saat ini. Zuan mengerutkan kening. Adalah satu hal bahwa pihak lain bisa berpura-pura menjadi Raja Naga palsu, tetapi bagaimana mereka bisa menukar begitu banyak orang di Istana Naga? Bab-bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Tingkat kemampuan itu sungguh konyol. Hanya satu orang yang tertukar saja sudah sangat merepotkan, tetapi jumlah mereka begitu banyak. Mungkin tidak semua dari mereka bisa menyamar dengan mudah. Sejauh yang aku tahu, banyak penjaga yang tidak kukenal. Raja Naga palsu membubarkan yang lain di sisinya dan mengganti mereka dengan orang-orangnya sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa yang kukenal, dan aku tidak tahu apakah mereka sudah diganti. Kita tidak boleh membiarkan mereka tahu apa yang telah kita lakukan, Sang Hongyu mengingatkannya. Juga, kita tidak tahu berapa banyak dari pejabat itu yang mungkin juga ada di pihak mereka. Saat merasakan kekhawatiran mendalamnya, Zuan memeluknya erat dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Suasana hati Sang Hongyu langsung membaik saat merasakan kekuatan dari lekuk lengannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandar padanya. Keduanya berjalan santai sebentar. Setelah mendiskusikan beberapa detail rencana mereka merasa sudah cukup lama berkeliaran. Mereka menyelam ke laut dan bergegas menuju Dragon Place. Ketika dia melihat perairan di sekitar mereka terbelah, membentuk ruang aman untuk mereka berdua, Sang Hongyu sedikit terkejut, dan bertanya, apakah kamu benar-benar bukan dari ras laut? Kenapa? Apakah kamu berharap aku dari ras laut? Zuan tertawa. Wanita di lengannya lembut dan harum, membuat perjalanan itu jauh lebih menyenangkan. Tentu saja, jika kamu berasal dari ras laut, bahkan jika Raja Naga yang sebenarnya ada di sini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan posisi Raja Ras Laut kepadamu, kata Sang Hongyu sambil mendesah. Setiap kali dia berada di sekitar Zuan, dia terkadang merasa sudah cukup memahaminya, hanya untuk tiba-tiba terkejut lagi oleh sesuatu yang baru. Tapi kalau begitu kau bukan lagi ratu, goda Zuan. Sulit untuk mengatakannya. Sang Hongyu berkedip. Bukankah kita sekarang adalah suami istri? Zuan merasa sedikit gelisah di dalam. Wanita ini benar-benar tahu cara memprovokasi saya. Pasangan suami istri yang normal tidur bersama. Zuan memutuskan untuk membalas, atau dia bisa bertindak lebih jauh. Bukankah akhir-akhir ini kita tidur bersama setiap hari? Wajah Sang Hongyu memerah. Sulit baginya untuk menyembunyikan rasa malunya. Zuan terdiam. Akhirnya dia menjawab, tidur bersama tidak sama dengan tidur bersama. Ya ampun, kau benar-benar mengejarnya. Sang Hongyu menatapnya dengan kaget. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata,
Jika kau benar-benar menginginkannya, bagaimana mungkin orang lain menghentikanmu? Aku mengandalkanmu untuk segalanya, jadi bagaimana mungkin aku menolakmu? Dia tampak berlinang air mata dan tampak menyedihkan di wajahnya. Zuan tahu bahwa dia berpura-pura, tetapi dia tetap tidak bisa menerimanya. Cukup, cukup. Kamu benar-benar berpura-pura realistis. Apakah aku tipe orang yang memanfaatkan kesulitan seseorang? Itu juga yang kupikirkan. Air mata Sang Hongyu berubah menjadi senyuman. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat cerah dan mengharukan. Zuan terdiam. Keduanya seringkali bolak-balik seperti ini dan tampaknya tidak pernah bosan, tetapi mereka berdua diam-diam setuju untuk mempertahankan garis bawah itu. Mereka tidak benar-benar terjun ke dalamnya. Keduanya tanpa sengaja tiba di luar Istana Naga. Mereka bisa merasakan sedikit perlawanan dari wilayah perairan di depan mereka, seolah-olah hal itu menghentikan mereka untuk masuk. Sang Hongyu mengeluarkan sebuah token dari saku dalamnya. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Raja Naga Palsu. Token itu bersinar dengan cahaya redup, dan kemudian formasi di depan mereka tampaknya merasakan sesuatu. Tekanan itu langsung menghilang. Ketika keduanya memasuki area Istana Naga, Sang Hongyu mengembalikan token tersebut dan berkata, ketika perintah penangkapanku dikeluarkan, otoritas tokenku telah dicabut. Begitu kau kembali, kau harus memberikan perintah untuk mengaktifkannya kembali. Tentu saja, saat merasakan berbagai formasi di sekelilingnya di udara, Zuan sedikit kagum. Ada aura kuno dan mendalam di sekelilingnya. Bahkan dengan pencapaiannya saat ini dalam formasi, dia masih tidak bisa memahami prinsip-prinsipnya sama sekali. Dia berkata, saya tidak menyangka ras samudera memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni formasi. Sang Hongyu menjawab, ini semua adalah formasi yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ras samudera hanya terus mempertahankan operasi mereka melalui instruksi yang ditentukan. Banyak prinsip formasi telah hilang. Jika formasi ini rusak, tidak ada yang akan tahu cara memperbaikinya dan mereka hanya dapat ditinggalkan di tempatnya. Zuan berpikir sejenak. Latar belakang ras samudera tampaknya lebih dalam dari yang dibayangkannya. Ada hal lain yang benar-benar menarik perhatiannya, yaitu bahwa ras samudera zaman kuno bahkan lebih kuat daripada ras samudera saat ini. Banyak dari formasi tersebut bahkan telah dilestarikan hingga sekarang meskipun ras samudera saat ini tidak memahaminya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang unik bagi ras samudera. Manusia dan iblis juga memiliki banyak legenda dari zaman kuno, dan semuanya tampak lebih kuat dari era sekarang. Namun, itu tidak sejalan dengan pola pertumbuhan peradaban. Lagi pula, seiring peradaban terus ada, mereka hanya akan membuat kemajuan lebih jauh di atas fondasi pendahulu mereka, sehingga menjadi semakin maju. Mengapa mereka malah menurun? Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu. Suara penuh hormat membuyarkan lamunan Zu An. Sekelompok pelayan menyambut mereka di pintu masuk. Jelas bahwa para pejabat dan pengawal ras laut telah kembali ke Istana Naga dan memberitahu semua orang tentang mereka berdua. Zu An tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kedua pelayan itu. Kulit mereka sangat putih, dan fitur wajah mereka bagus. Dia bertanya-tanya dari ras mana mereka berasal. Sudahlah, jangan menatap mereka terus, mereka wanita yang tidak punya pendirian. Sang Hongyu mengirimkan transmisi suara dengan jengkel. Zu An tercengang. Tidak heran Raja Naga pergi menjadi ras wanita kerang untuk berburu. Jika wanita berkerang biasa saja seminggu itu, bukankah kecantikan sejati ras kerang adalah dewi sejati? Namun, dia tentu saja tidak cemburu pada Raja Naga dan segera menariknya kembali. Dia masuk bersama Sang Hongyu. Kemudian, Istana Naga mempersiapkan pesta sebagai cara menyambut kembalinya Ratu Putri Duyung, sekaligus merayakan perdamaian mereka. Untungnya, mereka telah menerapkan label yang sesuai sebelumnya. Pada saat yang sama, Sang Hongyu diam-diam memberitahu Zu An tentang pejabat yang hadir. Dia kemudian dengan cekatan menanggapi dan bertindak tanpa melewatkan detail apapun. Awalnya, Sang Hongyu agak khawatir. Bagaimanapun, latihan adalah latihan, tetapi kenyataannya berbeda. Tidak peduli seberapa baik seseorang berlatih, tetap saja mudah untuk membuat kesalahan dalam hal yang sebenarnya. Namun, dia tidak menyangka Zu An akan tampil begitu baik, seolah-olah ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu.
Begitu bagusnya sehingga bahkan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia palsu. Berbeda dengan para bangsawan manusia yang gembira melihat para wanita menari, para bangsawan ras samudra gembira turun dan menari sendiri. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk mengundang pasangan dansa. Seorang wanita cantik mendekati Zuan dan mengangkat roknya. Senyumnya yang memikat tersungging di wajahnya saat ia mengajak Zuan berdansa. Zuan teringat bahwa Sang Hongyu telah memperkenalkan wanita ini sebagai putri bangsawan dari ras samudra, seorang wanita cantik terkenal yang diimpikan oleh banyak pria. Namun Zuan menolak dan berkata, untuk acara seperti ini, aku lebih suka berdansa dengan ratu. Tawa hangat terdengar dari mana-mana. Meskipun ini tidak sesuai dengan perilaku Raja Naga yang biasa, tidak ada yang meragukan pilihannya hari ini. Sang putri sedikit terkejut, tetapi senyum segera kembali di wajahnya. Tentu saja, itu terlalu kasar. Namun, saya berharap wanita rendahan ini dapat mengikuti jejak ratu dan menemani Yang Mulia dalam tarian kedua. Bab 2129, Melawan Kehendak Sendiri. Zuan merasa sedikit pusing. Mengapa wanita-wanita ras Ocean ini bahkan lebih bergairah daripada wanita-wanita iblis? Dia jelas telah menolaknya dengan bijaksana, tetapi mengapa dia masih menyerang? Untungnya, Sang Hongyu menjawab menggantikannya, tentu saja. Sang putri kemudian pergi dengan perasaan puas, dan para bangsawan ras Ocean lainnya mengangguk. Sang ratu tetap murah hati seperti biasa. Tidak seorang pun dapat menemukan kekurangan dari keputusannya. Syukurlah Sang Raja Naga kembali ke jalan yang benar, kalau tidak di mana lagi kita bisa menemukan ratu sesempurna ini. Sementara itu, Zuan mulai memeluk pinggang Sang Hongyu dan menari. Dia tampan dan tinggi, sedangkan wanita itu cantik dan anggun. Ketika mereka bersandar mesra, perasaan mereka terhadap satu sama lain tampak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengapa kamu tidak menyetujui permintaan sang putri? Dia begitu cantik sehingga banyak pria di sini yang menatapnya, kata Sang Hongyu dengan senyum ambigu. Kemudian, dia menambahkan, dia baru saja datang ke istana naga baru-baru ini, jadi apakah itu Raja Naga asli atau palsu, tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkannya. Kamu tidak perlu merasa khawatir. Zuan tersenyum. Betapapun cantiknya dia tetap tidak secantik ratuku. Kamu tidak pandai bicara gelombang, Sang Hongyu mengerutkan kening sambil bercanda. Meskipun dia tahu bahwa pria itu hanya mengatakan itu untuk menggodanya, dia tetap merasa sangat senang. Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, namun, kamu masih perlu berdansa dengan wanita-wanita cantik dan nona-nona muda itu. Itu lebih seperti sifat menyimpang Raja Naga. Zuan menghela napas. Raja Naga ini benar-benar tidak mudah ditiru. Lihatlah dirimu mengeluh meskipun kamu mendapatkan semua hal yang baik. Sang Hongyu tersenyum dan berkata, mereka semua adalah wanita cantik dari ras laut. Kesempatan ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh banyak pria, tetapi tidak akan pernah didapatkannya. Tapi aku tidak seperti laki-laki lainnya. Zuan mengerutkan kening karena kesal. Sang Hongyu tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Dengan berlatih dan posisinya saat ini, lupakan fakta bahwa dia tampan, bahkan jika dia terlihat seperti babi, dia akan tetap dikelilingi oleh wanita cantik yang tak ada habisnya. Koreksi. Kalau dia kelihatan seperti babi, paling tidak, aku tidak akan memedulikannya. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, saat kamu berdansa dengan mereka nanti, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk merasakan bokong dan payudara mereka. Raja Naga senang memanfaatkan waktu-waktu itu untuk memanfaatkan pasangan penarinya. Zuan sempat terdiam sesaat. Dia hanya bisa bertanya, tidakkah ada seorang istri yang menyuruh suaminya untuk melecehkan wanita lain yang agak aneh? Semua novel uji coba di novelbin.com. Apa yang aneh tentang itu? Kau bahkan bukan suamiku yang sebenarnya. Sang Hongyu tersenyum. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kau senangi, tetapi kau masih saja bertele-tele. Zuan menghela napas. Aku benar-benar tidak menginginkan peristiwa bahagia semacam itu. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin dia akan sangat tertarik. Namun sekarang, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dipikulnya. Dia tidak punya banyak ruang tersisa untuk hal seperti itu. Tahan saja, ini semua demi keberhasilan rencana. Entah mengapa, Sang Hongyu merasa sedikit aneh saat menasihatinya.
Bagaimana mungkin ada pria di dunia ini yang menolak sesuatu yang luar biasa ini? Pria ini sungguh berbeda. Ketika tarian mereka selesai, sang Duchess berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Zuan sedikit tidak berdaya dan hanya bisa menerima ajakannya, lalu memulai tarian lainnya. Ia harus mengakui bahwa wanita itu sangat cantik. Aroma tubuhnya sangat harum dan terasa luar biasa dalam pelukannya, membuat tarian itu menjadi tugas yang mudah. Namun, siapakah yang mengira bahwa beberapa saat kemudian, suara tidak sabar Sang Hongyu dengan cepat memanggil telinganya. Apa yang kau lakukan? Kenapa tanganmu begitu patuh? Cepat dan raba dia. Lebih baik lagi jika kau diam-diam meraba pakaiannya. Zuan benar-benar tercengang. Apakah wanita ini benar-benar ratu yang lembut dan berbudi luhur seperti yang dilihat semua orang di ras laut? Tepat saat itu, seorang pria berjalan mendekati Sang Hongyu. Pakaian formalnya rapi dan berkelas, sangat cocok dengan bentuk tubuhnya. Hal itu membuatnya tampak semakin tampan dan percaya diri. Ia membungkuk sambil tersenyum, setiap gerakannya tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Banyak mata wanita muda bangsawan berbinar saat mereka melihatnya bertanya, "Ratu cantik, bolehkah aku mengundangmu ke pesta dansa?" Dia tidak lain adalah adik laki-laki Raja Naga, Aoyong. Dia sangat gembira saat ini. Terlepas dari apa yang telah terjadi, sang ratu bukan lagi seorang buronan, jadi mulai sekarang, dia bisa sekali lagi menemuinya setiap hari. Selain itu, setelah apa yang terjadi, meskipun pasangan suami istri ini berpura-pura hebat di permukaan, mereka pasti akan merasa sedikit terasing di dalam. Kakak ipar pasti akan menyadari sifat dingin hati kakak raja, ditambah lagi dengan sifat kakak raja yang suka main perempuan, dia pasti akan merasa sangat kecewa terhadapnya. Jadi, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk berada di sisinya dan menunjukkan perhatian yang paling teliti padanya. Dengan begitu, dia akan tahu siapa yang benar-benar memperlakukannya dengan baik. Dulu, saat pesta pernikahan besar digelar di Istana Naga, momen pertama kali ia melihat adik ipar cantik ini telah meninggalkannya dengan kenangan yang tak terlupakan. Ia telah menghabiskan banyak malam untuk bermimpi menghabiskannya bersama sang adik. Namun saat itu, ia selalu mengerti dengan sangat jelas bahwa ia tidak memiliki sedikit pun kesempatan. Itu karena kakaknya adalah Raja Naga yang kuat, dan ia serta istrinya sangat saling mencintai. Namun, setelah apa yang baru saja terjadi, meskipun ada banyak faktor aneh, Aoyong tetap senang dengan hasilnya. Sekarang ada keretakan di antara pasangan itu, yang menjadi peluang baginya. Meskipun Raja Naga kuat, demi cinta, dia bersedia mengambil risiko apapun. Selain itu, Raja Naga selalu keluar untuk mengejar Rock dan jarang berada di Istana Naga. Bahkan jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi dengan Ratu, saudaranya belum tentu akan mengetahuinya. Kakak memang beda. Dia tidak menghargai istrinya yang cantik di rumah dan ngotot memakan semua jenis makanan yang tidak enak, meninggalkan adik iparnya sendirian di rumah. Karena Anda akan menyia-nyiakan sesuatu yang begitu indah, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain karena telah membantu Anda. Iklan oleh Pub Future, matanya berapi-api. Bagaimanapun, kakak iparnya selalu memperlakukannya dengan hangat dan lembut. Meskipun dia memperlakukan semua orang sama, dia tetap merasakan ada sedikit perbedaan. Dia pasti punya perasaan padaku. Itulah sebabnya Aoyong memanfaatkan kesempatan saat Raja Naga berdansa dengan Sang Duchess untuk mengundang Sang Ratu berdansa. Ketidakpuasannya mungkin sudah mencapai batasnya, jadi dia pikir Sang Ratu kemungkinan besar akan menerimanya. Namun, saat dia merasa penuh harap, Sang Hongyu mencondongkan tubuhnya ke satu sisi dan berkata, "Silakan minggir." Aoyong terdiam. Balasan macam apa ini? Sepertinya ini bukan balasan yang sebenarnya. Meski begitu, dia mengikuti arah pandangannya dan melihat Zuan dan Sang Duchess bergoyang pelan ke samping. Dia menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, "Kakak raja sedang sibuk mengurus Sang Duchess, jadi biarkan adik laki-laki ini mengurus adik iparku." Sang Hongyu berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya merasa tidak enak badan hari ini dan ingin beristirahat. Masih banyak wanita muda yang menunggu undangan Anda." Mendengar penolakannya, senyum Aoyong langsung membeku di wajahnya. Namun, ia kembali tenang setelah beberapa saat, dan berkata, "Kalau begitu, beristirahatlah, ratuku. Aku tidak akan mengganggumu lagi."
Dia mempertahankan keanggunan yang cukup sepanjang waktu sehingga banyak bangsawan diam-diam memujinya. Tak lama kemudian, dia dengan cepat menemukan wanita bangsawan lain untuk diajak berdansa. Wanita muda itu jelas dibanjiri pujian. Dia adalah adik laki-laki Raja Naga, dan dia tampan, kekasih yang diimpikan oleh banyak wanita muda. Dia begitu gembira hingga dia membuat kesalahan dalam tariannya beberapa kali, dan dia bahkan menginjak kaki Raja Naga. Maafkan aku, maafkan aku. Wanita muda itu panik. Jangan khawatir, ikuti saja iramaku. Aku akan mengajarimu. Senyum Aoyong yang mempesona membuat wanita muda itu sedikit linglung. Mengapa sang ratu menolak pria yang begitu sempurna? Aoyong juga memikirkan hal itu. Mungkinkah saudara iparnya benar-benar mencintai Raja Naga? Tidak, seharusnya tidak. Kakak iparku baru saja menunjukkan senyumnya padaku. Dia jelas-jelas tertarik padaku. Mungkin dia hanya tidak ingin terlihat terlalu dekat denganku di depan orang lain. Aku masih terlalu terburu-buru. Aku akan mencarinya saat tidak banyak orang di sekitar kita. Mungkin karena ia membayangkan betapa hebatnya saat mereka bersama, senyumnya malah semakin mempesona. Sementara itu, wanita muda dalam pelukannya benar-benar terpesona oleh senyumnya. Sementara itu, Zuan dan sang bangsawan sedang berdansa bersama, dan dia merasa sungguh tersentuh. Apakah ras dolphin benar-benar sehat? Lekuk tubuh mereka naik turun seperti ombak. Gerakan bergoyang ini membuat saya sulit untuk tetap membuka mata. Kehidupan Raja Naga yang biasa terlalu mewah. Dia seharusnya dikritik sedikit. Sang Duchess tiba-tiba berkata sambil tersenyum, yang mulia tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Zuan menggigil dan bertanya, bagaimana bisa? Apakah saya terekspos? Sebelum memasuki Istana Naga, saya sudah mendengar banyak rumor tentang Yang Mulia, tetapi sekarang setelah bertemu dengan Anda sangat berbeda. Seolah-olah orang yang memeluk saya bukanlah Raja Naga, melainkan seorang pria terhormat, kata Sang Duchess sambil tersenyum. Zuan terdiam, lalu menjawab, bisakah aku mengartikan itu sebagai wanita yang bernafsu padaku? Berahi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pria yang vulgar dan rendahan. Yang Mulia adalah sosok yang heroik, jadi bagaimana mungkin Anda menggunakan kata seperti itu? Tentu saja, itu semua berkat kemurahan hati Yang Mulia, dan banyak orang hanya berharap Yang Mulia mengasihani mereka. Sang Duchess menggigit bibir merahnya sedikit saat berbicara. Matanya menunjukkan isyarat yang tidak jelas. Cepat dan mulai sentuh dia. Aku tidak pernah melihatmu ragu-ragu seperti ini saat kau berlatih padaku. Suara Sang Hongyu yang kecewa dan kesal terdengar di telinga Zuan. Zuan terdiam. Bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Iklan oleh Pub Future. Sang Duchess mengikuti arah pandangannya dan melihat Sang Hongyu berdiri di kejauhan. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, aku ingin mengatakan, jadi itu karena Raja Naga sedang memikirkan ratu. Sepertinya kalian berdua bahkan lebih dekat daripada yang dikatakan rumor. Tentu saja, Zuan mendengus. Meski begitu, sekarang ratu sudah memiliki bangsawan Yong yang menjaganya, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Anda bisa fokus berdansa dengan saya, kan? Tanya sang bangsawan dengan cemberut jenaka. Sedikit kelicikan muncul di matanya. Namun, orang macam apa Zuan itu? Ia segera menyadari bahwa wanita ini tampaknya memicu ketidakharmonisan antara dirinya dan Aoyong. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan wanita itu. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik sisi itu. Aoyong menyukai saudara iparnya dan selalu berkeliaran di sisi Sang Hongyu seperti lalat. Itu benar-benar sedikit menyebalkan. Namun, Zuan kebetulan melihat Sang Hongyu menolaknya sebelum menemukan tempat untuk duduk. Dia mengangkat secangkir anggur dan menatapnya dengan senyum ambigu. Dia bertanya dengan nada main-main di telinganya, cemburu. Kita bahkan bukan pasangan suami istri sungguhan, jadi kenapa aku harus cemburu? Zuan tetap bersikap acuh tak acuh. Jawaban yang sangat menyedihkan. Sang Hongyu mendengus. Kemudian, dia menambahkan dengan pelan, jangan khawatir, aku hanya akan menari seperti itu bersamamu. Seolah-olah aku akan membiarkan pria lain menyentuhku. Zuan sedikit terharu. Apa yang ingin dia katakan di sini? Sang Hongyu berbicara lagi, tetapi suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Kamu adalah Raja Naga. Siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang diam-diam mengawasimu?
Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, kita akan gagal di saat-saat terakhir. Zuan menghela napas. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Karena mereka akan melakukan pertunjukan, dia harus bertindak lebih seperti orang sungguhan. Tentu saja, itu mungkin karena dia tidak tahan dengan omelan Sang Hongyu yang tak ada habisnya. Ketika dia merasakan tangannya yang tampaknya mengandung sihir, seluruh tubuh sang bangsawan bergetar. Napasnya bahkan menjadi sedikit tidak teratur saat dia berkata, "Ya ampun, dan aku baru saja memuji Yang Mulia karena menjadi seorang pria sejati. Lalu, apakah kau ingin aku bersikap sedikit lebih sopan, atau kurang sopan?" Jawab Zuan. Ia harus mengakui bahwa wanita bangsawan ini merasa luar biasa. Semua kesulitan yang ia lalui untuk meniru Raja Naga tidak sia-sia. Asalkan itu Yang Mulia, maka aku akan suka semuanya. Gelombang, sang duces mengerang, dan hampir menyandarkan separuh tubuhnya ke pelukan Zuan. Zuan terdiam. Setelah tarian selesai, ketika mereka melihat bagaimana sang bangsawan bahkan tidak dapat berjalan dengan mantap kembali ke tempat duduknya, banyak bangsawan dari ras samudra saling bertukar pandang. Bagaimanapun juga, Yang Mulia memang Yang Mulia. Tingkat teknik ini cukup mengesankan. Meski begitu, entah mengapa Sang Hongyu merasa aneh. Dan dia bersikap polos dan tanpa dosa di hadapanku. Bahkan Raja Naga sendiri mungkin tidak sehebat ini. Anda telah berhasil menipu Ratu Putri Duyung sebesar +110+110+110. Zuan benar-benar bingung saat melihat poin amarah. Bukankah kau menyuruhku melakukannya? Apa yang membuatmu marah? Namun, ia tidak sempat memikirkannya, karena seorang wanita muda dari perwira tinggi militer datang untuk mengajaknya berdansa. Meskipun ia tidak secantik sang bangsawan dalam hal bentuk tubuh, ia tampak lebih muda. Kulitnya sangat halus dan ia tampak penuh kehidupan. Ada banyak orang yang tampaknya memperhatikan ekspresinya. Zuan tahu bahwa ini adalah penampilan pertamanya di Istana Naga, dan dia harus memberi mereka pertunjukan yang bagus. Hanya dengan begitu dia akan dapat mengurangi kecurigaan mereka. Jika tidak, jika benih keraguan ditanam, tidak peduli seberapa baik dia tampil setelahnya, dia sebenarnya sudah gagal. Karena itu, dia bangkit sambil tersenyum dan kembali ke lantai dansa bersama wanita muda itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Zuan tidak dapat lagi mengingat berapa banyak wanita bangsawan ras Ocean yang pernah berdansa dengannya. Untuk wanita bangsawan dan nona muda dari klan bangsawan, untuk putri dari berbagai ras. Dia bahkan tidak dapat mengingat nama-nama mereka lagi. Ada banyak wanita muda yang juga memberikan cukup sinyal, dan selama dia mau, dia dapat membawa mereka ke tempat tidur. Zuan akhirnya mengerti mengapa Raja Naga tidak banyak tinggal di istana. Dunia luar sungguh luar biasa. Perjamuan akhirnya selesai. Saat kembali ke kamar bersama Sang Hongyu, Zuan tampak seolah-olah terbebas dari beban berat. Ketika Sang Hongyu menatap wajah Zuan dan melihat bekas lipstik di seluruh wajahnya, dia tersenyum samar sambil berkata, "Kamu pasti merasa sangat segar sekarang." Zuan mendesah. "Bukankah itu karena kamu terus-terusan mendesakku? Aku benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi." Dia bukan balok kayu. Setelah berdansa dengan begitu banyak wanita cantik dari berbagai jenis, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. "Kamu benar-benar seorang pemimpi. Bagaimana mungkin kemewahan abadi seperti ini bisa diselenggarakan dengan mudah?" Sang Hongyu yang menyeramkan. Di depan mata semua pelayan dan dayang, dia kembali ke kamarnya sendiri sambil mengerutkan kening. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memanggil menteri bernama Gui Chengxiang. Ngomong-ngomong, ada sedikit konflik sebelumnya antara penguasa ini dan ratu. Sang Liuyu pasti juga khawatir, dan kita tidak tahu di mana dia berada. Apakah kamu sudah menemukan keberadaannya? Dia tidak membiarkan dirinya sepenuhnya bergantung pada semua kesenangan itu, dan masih merasa khawatir terhadap keselamatan saudara perempuan Sang. Gui Chengxiang menjawab, "Putri ketiga sering berada di dunia luar dan keberadaannya sulit dipastikan. Kami tidak dapat menemukannya. Sekarang kesalahpahaman antara penguasa dan ratu sudah teratasi, sebaiknya kamu cepat-cepat memberitahu dunia tentang hal itu. Dia pasti akan mengetahuinya dan segera kembali," kata Zuan. "Dimengerti, subjek ini akan segera menyelesaikan tugasnya." Gui Chengxiang membungkuk dengan cangkang di punggungnya dan mundur dengan posisi membungkuk. Tak lama kemudian,
Para pemimpin pengawal yang curiga masuk dan bertanya, Raja Naga, mengapa kita mengampuni Ratu? Bab 2130, Kecurigaan dan Penyelidikan. Zuan terkejut. Sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Karena itu, dia malu dan berkata, Raja Naga dan Ratu selalu berbagi kasih sayang. Alasan yang diberikan untuk perintah penangkapan sebelumnya terhadap Ratu telah menimbulkan kecurigaan dari banyak ras laut. Sekarang dia berada di bawah kendaliku, itu dapat menyelamatkan kita dari banyak masalah. Pemimpin pengawal itu terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Zuan memang masuk akal. Banyak sekali orang penting yang telah mempertanyakan keputusan itu, dan Istana Naga menjadi gempar. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua, dan mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Untungnya, ada orang-orang cabul yang telah menciptakan skandal seks antara Ratu dan Bupati Ras Vien. Itu telah mengalihkan perhatian orang-orang sedikit. Sekarang setelah Ratu kembali ke istana, kekacauan sebelumnya telah mereda. Namun, pemimpin pengawal itu misterius. Kau membuatnya terdengar hebat, tetapi pada akhirnya, bukankah itu karena kau mengincar tubuhnya? Meski begitu, Ratu adalah wanita cantik yang jarang terlihat, jadi wajar saja jika kau tergoda. Zuan menyebalkan. Rupanya dugaan Sang Hongyu benar. Lagi pula, dengan kekuatan Raja Naga palsu, jika bukan karena ia masih memiliki perasaan terhadap Ratu Putri Duyung, maka tidak peduli berapa banyak harta yang dimilikinya, ia tidak akan bisa lepas darinya. Sebagai seorang wanita, ia dapat dengan jelas merasakan keinginan orang lain terhadap tubuhnya. Itulah dasar dari keseluruhan rencana ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa tetap hidup di Istana Naga? Terlebih lagi, dilihat dari perkembangan terakhir, Zuan yakin bahwa Raja Naga palsu itu sama dengan Raja Naga asli dalam satu hal, yakni keduanya sangat menyimpang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menarik dari benda itu. Pemimpin penjaga itu mempermalukan dirinya sendiri sebelum mengeluarkan tombaknya dan berkata, inilah yang ingin kau temukan. Aku sudah menemukanmu. Zuan penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin dia tahu benda apa yang diinginkan Raja Naga palsu untuk ditemukan oleh penjaganya? Oleh karena itu, dia berkata dengan ambigu, baiklah, kamu bisa menaruhnya di sana. Dia akan menyelidikinya perlahan setelah pihak lain pergi. Pemimpin penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, Anda tidak bisa bertindak ceroboh dalam urusan seperti ini. Kami akan menggunakannya malam ini. Malam ini, Zuan tetap tenang, tetapi dia mulai bertanya-tanya apa isi botol itu. Dia sendiri tidak bisa membuat kesalahan di sini. Tentu saja, semakin lama kita menunggu, semakin banyak variabel yang berperan, kata pemimpin pengawal itu dengan serius. Ratu Putri Duyung itu lembut di luar, tetapi keras kepala di dalam, dia bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Hanya jika kita benar-benar memindahkannya ke pihak kita dapat yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati kita. Baiklah, Zuan menduga bahwa botol ini mungkin berisi obat yang mengendalikan pikiran seseorang. Mungkinkah itu juga cara orang-orang ini mengendalikan yang lain? Dia hampir menyerah pada dorongan untuk menundukkan pemimpin penjaga di depannya, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak darinya. Namun ketika dia berpikir tentang bagaimana orang ini tidak memperlakukan Raja Naga palsu dengan rasa hormat seperti yang diberikan bawahan biasa kepada atasannya, dia menyadari bahwa kekuatan orang lain mungkin lebih besar dari yang terlihat. Yang lebih penting, dia tidak tahu berapa banyak orang lain yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Jika dia akhirnya membuat kesalahan, dia akan berakhir dalam posisi bertahan baik di tempat terbuka maupun di tempat gelap. Ketika dia melihat pemimpin penjaga itu masih berdiri di tempatnya, Zuan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak, tapi sudah waktunya bagi Yang Mulia untuk beristirahat. Pemimpin pengawal itu menatapnya seperti itu. Aku mengerti. Zuan agak bingung. Apa hubungannya dengan Anda? Apakah saya beristirahat atau tidak? Tetapi dia tidak yakin bagaimana orang-orang ini berinteraksi satu sama lain secara pribadi, jadi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Ingatlah untuk membawa benda ini bersamamu. Pandangan pemimpin penjaga itu tertuju pada botol di atas meja. Ekspresinya agak aneh. Zuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyingkirkan botol itu sebelum berjalan menuju kamar peristirahatan. Sepanjang jalan, beberapa pelayan dan kasih merawatnya.
Zuan telah menghabiskan waktu lama di istana lain, dan Sang Hongyu bahkan telah melatihnya untuk situasi seperti itu, jadi wajar saja tidak ada kekurangan dalam perilakunya. Begitu dia kembali ke kamar istirahat, dia mendapati Sang Hongyu duduk di dekat jendela dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ada beberapa pelayan di belakangnya yang tampaknya sedang menasihatinya tentang sesuatu. Namun, dia masih duduk di sana dengan suasana hati yang muram. Tidak ada senyum manis di wajahnya seperti yang dia tunjukkan selama perjamuan. Zuan mendesah kagum. Kemampuan akting wanita ini benar-benar kelas 1. Lagi pula, perjamuan itu hanya untuk berurusan dengan menteri luar. Jauh di dalam istana adalah wilayah asal Raja Naga Palsu, dan orang-orang di dalamnya tentu tahu bahwa Ratu tidak sepenuhnya bersedia untuk kembali. Jika dia berpura-pura sangat bahagia, itu hanya akan tampak lebih aneh. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Semua pelayan membungkuk ketika melihat kembalinya Zuan. Sang Hongyu berpura-pura terkejut saat melihatnya, dan berseru, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Zuan terkekeh dan berkata, "Aku adalah Raja Naga, dan kau adalah ratunya. Ini kamar tidur kita. Menurutmu apa yang kulakukan di sini?" Sang Hongyu tampak begitu takut, sehingga dia langsung mundur beberapa langkah. Ini berbeda dari apa yang kita sepakati sebelumnya. Para pelayan memandang mereka dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang mereka berdua mainkan? Zuan tidak tahu yang mana di antara para pelayan ini yang merupakan mata dan telinga Raja Naga Palsu, jadi dia memutuskan untuk melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, pergilah." Entah itu Raja Naga Palsu atau asli, tidak mungkin para pelayan ini diizinkan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja, mereka tidak curiga apapun dan pergi. "Jangan pergi," Sang Hongyu yang mendesak mereka untuk tetap tinggal. Namun, para pelayan tampaknya tidak mendengarnya. Mereka semua pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka bahkan menutup pintu dengan penuh pertimbangan. Ekspresi Zuan dan Sang Hongyu menjadi gelap saat mereka melihat itu. Jadi ternyata para pelayan ini kemungkinan besar adalah orang-orang Raja Naga Palsu. Hanya dalam waktu singkat, dia telah berhasil menguasai istana sejauh ini. "Apa yang kau lakukan? Jangan datang ke sini," teriak Sang Hongyu dengan cemas. Di saat yang sama, dia sangat bersyukur bahwa semua ini hanya sandiwara. Jika dia tidak bertemu Zuan, seberapa besar keputusasaannya jika ini benar-benar terjadi. "Teruslah berteriak, bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu," kata Zuan sambil terkekeh. Ia harus mengakui bahwa memainkan peran seperti ini memang terasa sangat menyenangkan. Tidak heran semua penjahat suka melakukan hal seperti ini. Itu benar-benar tepat sasaran. Novel yang diperbarui di Discover di novel.com. Sang Hongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Apakah orang ini benar-benar hanya berakting? Mengapa begitu realistis? Jika kau bergerak lebih jauh lagi, aku akan mengakhiri hidupku sekarang juga. Dia juga sudah siap. Dia melepas jepit rambutnya dan menempelkannya ke tenggorokannya. Baiklah, aku tidak akan mendekat, oke. Kita akan bicara seperti ini saja." Zuan menuruti perintahnya, tetapi ekspresinya menjadi gelap. Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu lembut, cukup untuk didengar oleh para pelayan dan penjaga di luar. Namun, bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang datang untuk memeriksa situasi. Tampaknya keadaan bahkan lebih buruk dari yang dibayangkannya. "Pergi, aku tidak ingin bicara denganmu," teriak Sang Hongyu sambil diam-diam mengungkapkan kekhawatiran yang sama, berkata melalui transmisi suara, para pelayan dan penjaga ini semuanya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Sepertinya semua orang di pihak kita telah tertukar. Tentu, aku tidak akan mendekatimu lagi. Tidak apa-apa, kan? Zuan sengaja berdiri agak jauh, seolah-olah dia takut memaksanya untuk membuat keputusan impulsif sambil diam-diam menjawab, "Aku sudah bertanya-tanya sebelumnya. Pemimpin penjaga itu bernama Kakier. Apakah kamu punya kesan tentang dia?" Sang Hongyu mengangguk dan berkata dalam hati, "Sejauh yang ku ketahui, Kakier adalah seorang prajurit dari ras Hiu. Ia pemberani dan kuat dalam pertempuran, dan sebelumnya ia ditunjuk untuk memasuki Istana Naga. Namun saat itu, ia hanya bertugas berpatroli di sekitar Istana Naga, tidak seperti sekarang, saat ia menjadi pemimpin pengawal pribadi Raja Naga.
Dia mungkin sudah digantikan oleh orang-orang misterius itu. Aku bisa merasakan bahwa dia sengaja menyembunyikan kultivasinya. Kekuatan aslinya mungkin setara dengan Raja Naga Palsu, kata Zuan dengan khawatir. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana orang-orang ini berasal. Kami berencana untuk menangkap 1 atau 2 orang secara diam-diam untuk diinterogasi, tetapi orang-orang mereka ada di mana-mana, jadi kami mungkin tidak dapat melanjutkan rencana itu lagi, kata Sang Hongyu dengan frustrasi. Dari apa yang kutahu, mereka mungkin bukan makhluk dari dunia ini. Mereka mungkin dari luar dunia ini. Zuan mengerutkan kening. Tapi aku sudah melenyapkan monster alien yang tersembunyi sebelumnya, dan segelnya sudah diperkuat. Dari mana orang-orang ini berasal? Sang Hongyu tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, mungkin mereka tidak datang dari dunia lain, melainkan dari jurang. Jurang, Zuan mengulanginya, tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah itu. Saya hanya pernah mendengar Raja Naga menyebutkannya dengan santai sekali di masa lalu. Saat itu, dia sedang mabuk dan tiba-tiba menjadi sangat sentimental. Dia mengatakan bahwa Raja Ras Laut tampak tangguh, tetapi dia tidak lebih dari sekadar anjing penjaga jurang, kata Sang Hongyu dengan ekspresi termenung. Saat itu, saya sangat penasaran dan bahkan bertanya kepadanya apa maksudnya. Namun, dia tiba-tiba terkejut dan tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan mengatakan bahwa saya salah dengar. Awalnya, saya tidak terlalu memperdulikannya, tetapi apa yang baru saja Anda katakan membuat saya mengingatnya. Zuan tenggelam dalam pikirannya sendiri dan bergumam, jurang. Dia juga merasa sedikit aneh saat memasuki Istana Naga. Ada banyak formasi yang tidak dia pahami. Mungkinkah itu segel yang dimaksudkan untuk menahan tempat yang dikenal sebagai jurang? Akhir-akhir ini, karena invasi monster alien, beberapa masalah muncul pada penghalang alami dunia. Mungkinkah itu alasan mengapa beberapa makhluk juga menyeberang dari jurang? Tetapi mengapa mereka tidak menyerbu dunia ini saja, alih-alih menyamar sebagai Raja Naga? Itu sungguh tidak masuk akal. Segala macam kemungkinan muncul dalam pikiran Zuan, tetapi dia benar-benar tidak memiliki cukup informasi dan tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Ngomong-ngomong, Kak Kier itu tidak curiga dengan kepulanganku, kan? Sang Hongyu tiba-tiba bertanya. Aku berhasil mengelabui dia, tetapi dia masih belum sepenuhnya yakin dan memberiku benda ini. Zuan mengeluarkan sebuah botol. Dia berkata bahwa dengan menggunakan ini, kamu bisa mengendalikan diri sepenuhnya, dan kamu akan sepikiran dengan yang lainnya. Ini mungkin sejenis racun, tetapi aku tidak bisa bertanya kepadanya tentang hal itu, dan aku juga tidak punya kesempatan untuk menyelidikinya. Sang Hongyu menghela napas lega dan berkata, itu cukup mudah. Kamu tinggal memberi tahu mereka bahwa aku sudah minum obatnya. Ya, Zuan mengangguk. Tidak mungkin dia akan memaksanya minum obat misterius seperti itu. Sang Hongyu mengambil botol itu dengan tatapan ingin tahu dan berkata, tapi kita tetap harus memeriksa jenis obat apa ini sebenarnya dan apa kegunaannya. Dengan begitu, kamu tidak akan menimbulkan kecurigaan saat berinteraksi dengan mereka. Dia membuka botol itu dan kabut merah muda menyembur ke wajahnya. Dia ketakutan dan segera melempar botol itu ke samping. Zuan segera menolongnya dan bertanya, ada apa? Apa kamu diracuni? Dia mencoba memeriksa meridiannya, tetapi Sang Hongyu sedikit tersipu dan dia dengan canggung menepis tangannya, sambil berkata, itu bukan racun, melainkan embun hasrat yang dilepaskan yang terbuat dari lendir kraken. Zuan tercengang. Dia tentu tahu kegunaan lendir kraken. Dia bahkan telah mengumpulkannya saat berada di kapal beberapa hari sebelumnya. Selain itu, obat yang dibuat benda ini disebut Desires Unleashed Dew. Siapapun yang punya otak pasti bisa menebak apa itu. Apakah kamu terpengaruh? Zuan bertanya dengan cepat. Kamu sama sekali tidak dapat menggunakan kultivasimu untuk menghilangkan obat itu. Itu dapat dengan mudah mempercepat penyebaran benda ini ke seluruh tubuhmu. Aku akan mencari air bersih untuk mencuci mukamu terlebih dahulu. Sang Hongyu menatapnya dengan senyum ambigu, lalu menjawab, apakah kau berharap aku terpengaruh atau tidak? Zuan menatapnya dengan tidak sabar dan membalas, kau tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi. Namun, kau masih saja ingin membuat lelucon seperti ini. Dia bersiap untuk mencari air ketika wanita itu menghentikannya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak bodoh. Aku tahu itu racun,
jadi bagaimana mungkin aku tidak siap sama sekali? Aku sudah menahan napas dan memfokuskan keinginanku, dan aku juga menggunakan ki untuk menghasilkan penghalang pertahanan di sekelilingku. Aku tidak terpengaruh. Zuan menghela napas lega dan berkata, baguslah kalau begitu. Apakah kamu benar-benar kecewa? Sang Hongyu membungkuk dan bergeser lebih dekat padanya, lalu mengamati ekspresinya dengan tatapan nakal. Zuan terdiam. Dia benar-benar tidak ingin menjawab. Wanita ini benar-benar kecanduan memainkan permainan semacam ini. Sang Hongyu terkekeh dan berkata, orang itu memang menyebalkan, tapi rencana mereka sempurna. Kalau itu adalah Raja Naga palsu, tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan seperti ini. Dia pasti akan menipuku untuk meminum ini, lalu menggunakan kesempatan itu untuk mendominasiku. Ras Putri Duyung sangat peduli dengan kemurnian. Aku tidak akan berani mengatakan apapun lagi dan hanya bisa diam-diam menyetujuinya. Zuan sedikit terkejut. Ras Putri Duyungmu bahkan punya tradisi seperti itu. Tentu saja, Sang Hongyu tampak sedikit bangga saat menjelaskan, dalam seluruh sejarah Ras Putri Duyung, para wanita kami selalu setia sampai mati. Hanya karena reputasi kami yang suci, kami mampu memperoleh posisi Ratu Ras Laut. Jadi jika orang-orang itu benar-benar berhasil, aku pasti tidak bisa berkata apa-apa. Itu tidak hanya akan memengaruhiku, tetapi juga seluruh Ras Putri Duyung. Reputasi kita akan hancur saat itu juga. Rasa malu akan menimpa generasi demi generasi Ras Putri Duyung yang akan datang. Saat dia berbicara, Sang Hongyu tampak ketakutan di wajahnya. Zuan tidak tahu apakah harus merasa kagum atau mengejek. Dia jelas merasakan bahwa cara hidup di sini lebih bebas dan terbuka, bahkan lebih dari ras Vien. Namun, ras Mermaid masih begitu murni dan pendiam. Itu sungguh aneh. Pria bernama Aoyong itu tidak begitu pintar. Dia pasti tahu tradisi ras Putri Duyung, tetapi dia masih berani mencintai saudara iparnya. Tiba-tiba, Kakier berteriak dari luar, Yang Mulia, penjaga ini akan berdiri di luar hari ini untuk mencegah orang-orang yang tidak tahu malu mengganggu Anda. Zuan terdiam. Orang ini kedengarannya baik dan sopan, tetapi dia jelas ada di sini untuk memantau situasi. Tunggu, mungkinkah saya telah mengungkap kesalahan sebelumnya? Dia mengingat semua yang terjadi dan memastikan bahwa dia tidak mungkin membuat kesalahan. Peluang terbesar adalah ketika dia membawa kembali sang ratu. Jika Raja Naga palsu yang melakukan itu akan sedikit berisiko. Itulah sebabnya pihak lain ingin menghentikan semua masalah potensial sejak awal. Sang Hongyu juga mengejek dengan wajah memerah. Orang itu sungguh tidak tahu malu. Zuan menjawab ke arah pintu, aku tidak akan merepotkanmu untuk itu. Kami sudah menyuruh pembantu untuk mengurus tempat ini. Kau bisa kembali untuk beristirahat dulu. Kalau cuma pembantu, mereka pasti mudah ditipu, tapi kultivasi orang ini terlalu tinggi. Meski dia tidak akan sampai melihat ke dalam ruangan, masih banyak hal yang tidak akan luput dari pandangan dan pendengarannya. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia, tetapi perwira ini bertugas melindungi Raja dan Ratu. Saya tidak akan berani menunjukkan kelalaian sedikit pun, jawab Kakier. Pada saat yang sama, saya harus mengingatkan Yang Mulia untuk tidak melupakan tugas yang Anda pikul. Zuan tersenyum pahit. Orang ini menyerangku dengan tergesa-gesa, ya kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang Hongyu bertanya melalui transmisi Qi sambil menggigit bibirnya. Ekspresinya agak tidak wajar. Zuan menjawab melalui transmisi Qi, mengapa aku tidak memasang penghalang Qi dan menyaring semuanya? Dengan begitu, dia tidak akan bisa mendengar apapun. Besok, aku akan memberitahunya bahwa perbuatan itu sudah dilakukan. Tidak, dia pasti sudah curiga. Kita masih bisa menjelaskan semuanya dengan mengatakan bahwa Raja Naga palsu itu mesum, tetapi jika kamu mencoba menyembunyikannya seperti ini, dia mungkin akan meragukan identitas aslimu. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Sang Hongyu menggelengkan kepalanya dan menolak. Zuan memutar matanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa hanya membodohinya, kan?